Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susniati SKM/MKes. Saya adalah dosen tetap D3 atau Diploma Ilmu Keperawatan Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng, yaitu Promkes atau biasa disebut dengan promosi kesehatan. Saya akan memulai dengan mata kuliah ini dengan memaparkan deskripsi mata kuliah promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah inti yang wajib diprogram oleh semester 4 dengan bobot 2 SKS. Kemampuan yang diharapkan tertuang dalam capaian pembelajaran dalam mata kuliah promosi kesehatan. Yang pertama yakni mahasiswa mampu memahami konsep promosi kesehatan, dan selanjutnya kedua, mahasiswa mampu memahami strategi promosi kesehatan, dan yang ketiga, mahasiswa memiliki kompetensi promosi kesehatan, dan selanjutnya yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep perilaku kesehatan, dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa mampu memahami, melakukan promosi kesehatan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk mewujudkan kemampuan tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan selama 16 kali pertemuan selama dalam satu semester, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 merupakan pemberian penjelasan materi kepada mahasiswa, dan selanjutnya pada pertemuan ke-8 memberikan ujian tengah semester, dan selanjutnya pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 diberikan materi atau penjelasan materi kepada mahasiswa, dan pertemuan terakhir atau pertemuan 16 mahasiswa diberikan ujian akhir semester. Pada saat saya akan melakukan atau memulai perkuliahan, biasanya saya melakukan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa serta menjelaskan RPS mata kuliah promosi kesehatan kepada mahasiswa. Selanjutnya, sub CPMK pada mata kuliah promosi kesehatan terdiri dari beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dan perkembangan promosi kesehatan. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan pendekatan, model, dan kebutuhan promosi kesehatan. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan strategi dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan memahami tentang aspek komunikasi dalam promosi kesehatan. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang metode dan media promosi kesehatan. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan pemasaran sosial dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep perilaku dan perilaku kesehatan. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan bagaimana merencanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan bagaimana merencanakan dan mengevaluasi promosi kesehatan di masyarakat ataupun keluarga. Nah, selanjutnya materi yang disampaikan topik-topiknya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan RPS, metode dan evaluasi dan pengantar promosi kesehatan. Yang kedua, konsep dan perkembangan promosi kesehatan. Yang ketiga, pendekatan, mode dan kebutuhan promosi kesehatan. Yang keempat, strategi dalam promosi kesehatan. Yang kelima, aspek komunikasi dalam promosi kesehatan. Yang keenam, metode dan media promosi kesehatan. Dan yang ketujuh, pemasaran sosial dalam promosi kesehatan. Dan yang kedelapan, studi kasus implementasi program promosi kesehatan, penerapan promosi kesehatan di masyarakat ataupun keluarga. Dan selanjutnya,
penerapan promosi kesehatan di pelayanan rumah sakit ataupun puskesmas, dan selanjutnya merencanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan dan konsep perilaku dan perilaku kesehatan, dan yang terakhir merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan di masyarakat ataupun keluarga. Sistem pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan, saya menerapkan student centered learning, yaitu di mana sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa berperan aktif dalam mengungkapkan, mengkaji, atau memberikan problem solving terhadap masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, saya juga menggunakan sistem pembelajaran sinkronis, di mana sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung antara dosen dan mahasiswa dengan tatap muka secara langsung, baik dalam tatap muka dalam kelas maupun dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Yang ketiga, saya juga menggunakan pembelajaran seperti ceramah dan diskusi, di mana biasanya metode pembelajaran yakni ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa bisa memahami konsep dasar materi dan mendapatkan materi secara luas terkait dengan promosi kesehatan. Sedangkan untuk metode diskusi kelompok, saya biasanya membagi dalam kelompok kecil yang selanjutnya memberikan topik permasalahan atau studi kasus yang lazim terjadi dalam lingkup promosi kesehatan, yang kemudian akan mahasiswa pecahkan masalahnya, yang kemudian akan dipresentasikan dan didiskusikan di depan kelas. Tujuannya agar mahasiswa mampu melatih pola pikir kritis, kemampuan analisis mahasiswa, dan ketepatan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang terjadi dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun instansi. Adapun terkait dengan penilaian atau evaluasi, yakni saya bagi 4. Yang pertama, absensi sebesar 20%, kemudian yang kedua, tugas dan diskusi sebesar 30%. Tugas dan diskusi di sini penilaiannya lebih tinggi karena dalam penugasan dan diskusi, mahasiswa akan lebih terlihat kemampuan analisisnya serta keaktifannya dalam kelas dalam memecahkan masalah dalam kasus studi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 25%. Kemudian yang terakhir, ujian akhir semester sebesar 25%. Dan bentuk soal yang saya berikan dalam bentuk multiple choice, karena kami berharap mahasiswa akan terbiasa mengerjakan bentuk soal-soal yang nantinya akan mereka hadapi pada uji kompetensi. Untuk memudahkan proses pembelajaran, saya selalu mempersiapkan bahan ajar yang berupa slide presentasi, modul pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Kemudian untuk hasil evaluasi, saya informasikan secara transparan kepada mahasiswa melalui grup WA ataupun mading kampus, sehingga jika ada mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, kami akan berikan kesempatan untuk pengulangan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kalender akademik Akbar Putra Pertiwi Watan Sopeng. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam kelas. Mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, semangat? Semangat. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat keberkahan. Apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi pada siang hari ini merupakan pertemuan ke-12. Jadi sesuai dengan CPL kemarin, pertemuan ke-11, saya ingin mengevaluasi dulu sebelum saya melanjutkan materi pertemuan ke-12 ini tentang perilaku kesehatan. Jadi pertemuan ke-11 kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep perilaku kesehatan. Saya ingin bertanya dulu, ada yang bisa mengulangi bagaimana konsep perilaku kesehatan? Ada? Konsep perilaku kesehatan.
promosi kesehatan. Jadi saya ingin bertanya tentang materi yang kemarin, minggu kemarin. Siapa bisa menjelaskan mengenai konsep promosi kesehatan? Oke, silahkan Susi. Promosi kesehatan yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengubah perilaku yang tidak sehat, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Oke, jadi promosi kesehatan itu konsep dasarnya adalah bagaimana kita meningkatkan upaya kemampuan masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan kesehatannya melalui dengan kesadaran dan kemampuannya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan komunikasi kesehatan? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan Putri. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, pengetahuan dan pendidikan, kondisi emosional, bahasa dan cara bicara, dan yang terakhir kepercayaan dan nilai pribadi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan fisik, media komunikasi, teknologi, budaya dan adat istiadat, sosial ekonomi, dan yang terakhir waktu dan situasi. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh temannya bahwa faktor komunikasi kesehatan itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Oke, selanjutnya tujuan kita untuk mempelajari perilaku kesehatan ini, siapa yang mempelajarinya, yaitu bagaimana mahasiswa bisa mengerti dan memahami tentang perilaku kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami atau menjelaskan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang terjadi pada perilaku kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana mahasiswa bisa memahami faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk materi, saya mau bertanya dulu. Ada yang bisa jelaskan yang mana termasuk masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat? Ya, silakan Ebitri, silakan sebutkan masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Jadi masalah kesehatan itu mencakup yaitu aspek fisik, ada fasilitas dan obat-obatan dan lingkungan. Kemudian di aspek non fisik itu ada budaya dan perilaku. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh temannya bahwa masalah kesehatan itu ada dua aspek. Yang pertama aspek fisik, kemudian aspek non fisik. Yang mana termasuk aspek fisik adalah fasilitas obat-obatan, menyangkut dengan ketersediaan obat-obatan yang ada di puskesmas minimal sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh puskesmas tersebut jumlahnya ya. Kemudian masalah lingkungan. Kalau masalah lingkungan ini berkaitan dengan dampak negatif yang disebabkan oleh lingkungan. Penyakit apa yang biasa berpengaruh atau yang terjadi pada masyarakat? Contohnya polusi udaranya, kemudian polusi tanahnya, kemudian apa lagi? Air kotor. Airnya, ya, berarti itu yang termasuk dalam faktor lingkungan. Kemudian aspek non fisiknya yang seperti apa? Oke, budaya menyangkut dengan tradisi dan kepercayaan. Yang mana termasuk tradisi? Contohnya, kebanyakan ada beberapa masyarakat memberikan pendampingan ASI terlalu dini sehingga apa yang terjadi itu bisa mengakibatkan dampak negatif pada bayinya. Kemudian bagaimana masyarakat ini memberikan makanan yang bisa memberikan dampak bisa mengakibatkan penyakit seperti obesitas pada anak. Ya, selanjutnya di perilaku. Bagaimana perilaku tidak sehat? Contohnya pola makannya yang tidak sehat. Kemudian termasuk juga PHBS. Kemarin pernah kita lakukan penyuluhan terhadap anak SD. Bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar? Ya, silahkan Putri. Oke, silahkan naik supaya teman-temannya bisa melihat ya. Jadi 6 langkah mencuci tangan yang benar itu bisa kita lakukan
dengan nyanyian, apalagi untuk penyuluhan terhadap anak-anak SD. Jadi nyanyian yaitu 1, 2, 3. Hidup bersih sehat cuci tangan. Silahkan ikuti. Menggulung tangan secara bergantian. Menutup dan mengunci, memutar ibu jari. Terakhir putar-putar lalu bilas. Silahkan duduk. Terima kasih ya. Jadi seperti itulah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi konsep sehat. Kemudian apa itu perilaku? Jadi sebelum masuk ke konsep sehat, kita dulu mempelajari bagaimana itu perilaku. Jadi perilaku merupakan reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Nah, ini penggolongan perilaku yang ada yang pasif dan aktif. Contohnya yang pasif seperti apa? Tidak terlihat oleh mata dan tertulis dalam pikiran. Contohnya, mungkin pernah kita mengalami dalam kondisi yang tidak nyaman, tapi biasa itu malu-malu kita sampaikan, akhirnya kita diam. Padahal dalam kondisi tidak nyaman ini kita menikmati kondisi yang tidak nyaman, tapi tetap kita diam. Nah, ini contohnya perilaku pasif. Kemudian yang aktifnya yang seperti apa? Yang terlihat nyata. Contohnya seperti berolahraga. Kemudian misalkan perilaku yang tidak sehat seperti merokok atau membuang sampah. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di konsep sehat. Ada yang masih ingat apa itu sehat menurut WHO? Ya, silahkan Rizka. Jadi sehat itu menurut WHO yaitu suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Benar sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rizka, jadi sehat itu menurut WHO tidak hanya menyangkut kondisi fisiknya, tapi melainkan juga kondisi mental dan sosial seseorang. Oke, selanjutnya kita masuk di perilaku kesehatan. Jadi perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakannya berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Jadi kalau kita berbicara masalah perilaku kesehatan, ini menyangkut dengan kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari, ya. Kemudian menurut Bloom, perilaku merupakan salah satu aspek yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini menurut Bloom, jadi faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ini ada 4. Ada yang bisa jelaskan? Yang pertama ada perilaku. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua faktor lingkungan. Ketiga keturunan. Keempat fasilitas kesehatan. Yang mana termasuk perilaku? Perilaku yang tidak sehat, contohnya merokok. Kemudian pola makan yang tidak sehat, gaya hidup ya. Kemudian termasuk dengan keturunan. Kenapa keturunan ini menjadi faktor penyebab atau mempengaruhi derajat kesehatan? Selanjutnya kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut Bloom. Ya, ada 4 yang mempengaruhi. Yang pertama ada perilaku, kemudian yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga lingkungan, kemudian yang keempat adalah keturunan. Ada yang bisa jelaskan yang mana termasuk perilaku? Kenapa perilaku ini menjadi faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan? Ada? Oke, silakan.
kemudian selanjutnya keturunan. Kenapa genetik ini menjadi salah satu faktor pengaruh mempengaruhi? Silakan. Karena gen adalah unit pewaris sifat dari orang tua ke anak. Beberapa gen bisa membawa kecenderungan terhadap penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, kanker, penyakit jantung, dan gangguan mental seperti skizofrenia atau depresi. Nah, jadi ini faktor keturunan, ada beberapa penyakit tertentu yang menjadi pemicu karena faktor genetik atau keturunan. Salah satunya adalah faktor DM atau hipertensi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Oke, perilaku sudah, lingkungan sudah, keturunan sudah, fasilitas kesehatan sudah ya. Jadi inilah empat faktor yang mengaruhi derajat kesehatan. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Dipahami? Oke, dipahami ya. Kemudian selanjutnya termasuk dari perilaku kesehatan. Masih ingat Ki yang mana termasuk 10 PHBS? Ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Yang pertama mengurangi stres, kedua tidur yang cukup, ketiga mengonsumsi makanan bergizi seimbang, keempat menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan Putri. Bisa juga menjaga kebersihan lingkungan, Ya. tidak merokok dan tidak meminum minuman yang beralkohol, minum air yang cukup. Jadi itulah tadi ya 10 yang termasuk PHBS. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan baik dalam lingkungan keluarga kita maupun dalam lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dipahami? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada siang hari ini? Oke, silakan. Jadi materi hari ini tentang perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan itu segala tindakan atau aktivitas seseorang yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, atau pemulihan kesehatannya. Perilaku ini dapat bersifat positif maupun negatif. Oke. Jadi seperti tadi yang dijelaskan temannya ya mengenai perilaku kesehatan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mengulangi kembali dan termasuk dalam masalah kesehatan ada dua aspek fisik dan non fisik. Kemudian bagaimana kita memahami pengertian perilaku kesehatan, kemudian derajat kesehatan yang berpengaruh menurut HL Bloom ada 4. Mudah-mudahan ini bisa diingat ya atau bisa dipahami. Untuk selanjutnya pertemuan ke-13 saya memberikan tugas untuk adik semua. Yang pertama kita bisa lihat di sini 5 tingkat pencegahan. Ya, ada health promotion, kemudian specific protection, ada early diagnosis and treatment, kemudian disability limitation, kemudian rehabilitation. Jadi setiap nanti kelompok seperti yang kemarin kita sudah bagi kelompok ya, 5 kelompok ini akan membahas tentang 5 tingkat pencegahan. Jadi silakan cari jurnal, kemudian kita simpulkan seperti apa. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan materinya. Dan adik-adik bisa mempelajari atau bisa mencari bahan materi mengenai 5 tingkat pencegahan. Saya kira cukup untuk hari ini. Sekian.